jumpa lagi di podcast CNN Indonesia Si Paling Sport bersama saya Diego Basro dan ada rekan saya. Silakan memperkenalkan diri yang baru memulai debutnya hari ini. Halo, saya Arif Hakim. Ya, hari ini kita kedatangan tamu istimewa ya, Ya. Bang Arif. Ada istimewa. seorang pelatih yang timnya nih lagi di zona papan atas saat ini Liga 1 Indonesia dan udah malang melintang juga di sepak bola Indonesia di pembinaan usia muda juga. Siapa lagi kalau bukan Coach Ricky Nelson. Selamat datang Coach Ricky. Gimana kabar Coach? Baik. Alhamdulillah baik ya Coach. Ya. Gimana perjalanan ke sini? Wah, lumayan macet ya? lumayan. Perjalanan 1 jam. Oke Coach, nih pertama-tama kita buka sama pertandingan baru semalam nih. Oh iya. Timnas. Ya. Gimana Coach ngeliat terutama penampilan pemain-pemain Persija yang dipanggil Timnas? Ya, terutama kan yang starter kan Rido sama Witan ya. Yap. Dan ya mungkin saya pikir klub sangat berkontribusi seperti yang Sintayong sampaikan kemarin bahwa kalau liganya baik, pasti timnas juga baik. Ya, Rido dan Witan dalam kondisinya, ya Witan memang sempat agak menurun di awal karena memang dia sempat ada pergi ibadah haji. Yap. Jadi agak terlambat sedikit, tapi di 3 game kita terakhir dia menjadi starter, 2 game terakhir starter terus. Jadi saya pikir itu akhirnya berakhir pada timnas juga bahwa dia punya kondisi fit dan kita bisa unggul di menit berapa? 40 ya? Iya, menit 40. Ya lewat counter attack dari Ragnar itu dan itu jarang terjadi loh. Bener. Ya aduh. Peringkat 56 dunia ya Coach ya? Dan menahan Arab Saudi di Saudi itu di sana tuh itu menurut saya ya lepas memang karena pemainnya bermain di Eropa dan segala macam, tapi itu secara hasil ini the best lah. Ini the best karena nggak pernah kita nahan Arab Saudi di tempatnya di sendiri, nggak pernah. Gitu sih. Tapi kalau ngelihat permainan semalam Coach, Ya. sepertinya kayak kita bahkan bisa menang ya Coach lawan Arab Saudi itu. Ya, karena kita lebih reaktif, lebih nunggu dia dan pertahanan cukup baik, rapi semua, koordinasinya bagus sekali, ya counter attack kita berjalan baik. Ya memang ya kalaupun saat ini saya pikir menang jangan dulu deh. Menang jangan dulu ya. Artinya takutnya kalau menang kita lupa diri gitu maksudnya kan ya. Artinya syukurin aja lah, 1 poin sih udah bagus banget. Performa Martin Paes, Coach. Ya, Yang baru menunjukkan betapa Kualitasnya mentality penting. Ya Nado punya kualitas, tapi pasti kan berbeda soal mentality. Betul. Mentality bicara soal experience, pengalaman, dan itu ditunjukkan bahwa dia walaupun dengan full stadium terus tekanan besar bahwa ini pemain yang bermain di Piala Dunia akan ambil penalti dan dia tetap steady aja, dia percaya diri. Dan dia baru melakukan kesalahan langsung ini ya Coach bisa membayarnya. Ya, jadi ya itu beda sekali, beda di experience-nya beda banget. Lawan Australia kira-kira gimana Coach? Masih 50-50, tapi kita punya peluang ya karena Australia dalam performa yang kurang bagus kemarin lawan Bahrain dia nggak bisa menang bahkan kalah. Ya jadi saya pikir ada peluang dengan mungkin 80.000 penonton full. Saya yakin full house besok. Iya. Full house dan itu akan menjadi spirit bagus buat timnas kita. Coach, Timnas kita ini hanya butuh striker yang bikin gol aja. Yang bener, nomor 9 ya Coach ya. Itu aja. Gimana? Kalau saya ke Persija nih, Coach. Ya, 2 pemain inti tadi malam main. ya. Di tanggal 10 kemungkinan main lagi nih Ferrari sama Eskrido. Ya. Witan juga mungkin ya. Witan mungkin bakal main. Nanti imbasnya bakal berimbas nggak ke Persija di tanggal 12 kan udah mau main. Iya, tuh. betul. Dewa. Ya. Nah, maksudnya apa? Kalau dari manajemen mungkin dari coach pasti udah ada pelapis atau nanti bakal berubah jadi belakang jadi 4 karena nggak ada kelelahan mungkin belakang bisa diganti dengan ditarik mundurnya Rio atau siapa yang pemain Firza. ya Firza bisa di belakang atau sama saya mau nanya Hansamu lagi cedera atau gimana coach? Masih cedera. Oh, masih cedera. Jadi itu memang sudah kita hitung ya. Sudah kita hitung bahwa schedule-nya tanggal 10 dia akan main lagi. Kemarin Rido kalau nggak salah nggak full ya. Ya, diganti sama Ferrari. Ya, diganti Ferrari. Dan ya saya pikir kalau kita lihat kemarin Rido diganti menit berapa nih? Di babak kedua ya. akhir-akhir. Jadi kalaupun memang lawan Australia saya pikir pasti Sintayong akan menurunkan squad terbaik ya, Coach. starting yang sama. Ya, Oke. rumah, coach. Artinya kita akan Witan dan Rido akan jadi pemain inti.
mungkin Ferrari sebagai pengganti gitu Betul. kan. Jadi mengenai siapa yang akan bermain, kita lawan Biak dulu di Bali tanggal 12. Oh, iya. Jadi tanggal 10 dia main, tanggal 11 ya kalau nggak ada kena halangan Iya, dia benar. wajib Iya, langsung iya, iya. menuju ke Ke Bali. Bali. Karena tanggal 11 kita semua di Bali. Ah, Tanggal 12 kita main. Memang ini dilema. Satu sisi kita kan nggak mau kalah. Kita Betul. mau semua game Iya kita mau dong. menang. Iya. Semua game kita mau. Apalagi perburuan di Liga 1 ini kita miss 1 poin aja itu rugi banget. Rugi. Iya. Terutama lawan Persita kemarin ya. Betul. Iya, betul. Itu Sayang kita udah banget. berpikir aduh ini Harusnya 3 bisa poin menang ya, Coach, ya, Karena kemarin kita tuh. udah nyerang pagi siang sore malam. gitu kan. Tapi ya nggak tahu kena tiang, kok kena Iya. ini. Aduh, dia benar saya di bench udah gregetan aja. Bener, karena tinggal kebayang buang sih, gitu, Coach. masuk aja. Tapi ya itu dia tadi dengan 1 poin kita, karena mentality kita selalu bilang ke pemain bahwa mau itu home mau itu away kita nggak peduli. Ya. Pokoknya nyerang aja pokoknya gitu kan. Betul. Kita harus kuasai bola, kita harus nyerang, mau itu home atau away. Sebagaimana mungkin kita harus dapat poin. Ya maksimal 3 minimal 1. At least tidak kalah kan gitu. Betul. Nah jadi kalau Rido dan Witan main memang kita sudah siapkan penggantinya untuk merotasi mereka. Iya. Ya makanya kemarin kita juga lawan Perserang Iya. ya untuk mengetes kalau kita menggantinya itu seperti apa. Iya. Situasinya seperti apa. Karena kita perlu lihat juga pemain cadangan yang belum pernah main dimainkan dalam sebuah pertandingan resmi, ya tidak resmi sorry, uji coba kemarin, Coba ya. sehingga oke nih kalau dia main nanti kita sudah bisa kebayangkan ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi kita masih punya ada Pedro, ya Pedro Diaz, ya Itu yang kenapa pemain coach? asing. Belum main juga coach? Belum main karena memang kan kuotanya cuma 6 yang boleh main di lapangan. Oh, oke. Kan kita punya 8 nih. Betul. Iya, iya, Punya 8 yang boleh main cuma 6. Cuma Jadi 6. gantian karena kemarin kita pakai kipernya asing iya. yang main, jadi Main, Pedro-nya harus duduk Oh. gitu. Nah, kita punya Pedro untuk persiapan, memang kita sudah siapkan untuk mengantisipasi posisi di kiri. Lalu kita masih punya Reski Fandi juga yang belum pernah main juga. Lalu masih ada Akbar, Akbar ya. Akbar Juliansyah, dan memang Hansamu cedera. Info terakhir dia mungkin Desember baru bisa balik. Oh, cukup lama juga ya, Cukup Coach. lama, cukup lama. Dia hampir setahun ini. Gitu. Nah, Coach, berbicara soal Rido sama Ferrari ini kan mereka pemain yang cukup muda ya, Ya. hitungannya. Tapi sama Persija di musim ini diplot sebagai kapten dan wakil kapten. Apa pertimbangannya itu, Coach? Ya, pertimbangan pasti karena walaupun di usia muda, ya khususnya Rido ya, apa ya, mentalnya bagus sekali anaknya. Iya. Dia leader banget di belakang. Ya, jadi mentalnya bagus, terus dia bisa kasih kepercayaan diri kepada teman-teman gitu. Dan Persija mungkin berbeda kalau Mas Bung Arif ini mungkin kita tahu sama Persija lama ya. Persija ini kan dulu dijuluki orang Real Madrid Indonesia lah segala macam lah. Kenapa Real Indonesia? Karena setiap pemain bagus beli. Beli. Nah, 5 tahun terakhir ini Persija berubah. Bahwa oke ada pemain memang diambil, tapi kalau pemain diambil pun itu harusnya muda. Ya dicari yang pemain muda untuk lokal ya. Iya. Pemain muda dan juga bagaimana memanfaatkan pemain-pemain dari akademi untuk naik. Nah, itu yang berbeda, khususnya Ferrari. Benar. Ferrari memang ya perkembangan dia walaupun usianya masih 22 tahun, ya progresnya bagus sekali. Kepercayaan diri dia bagus, kemampuan dia dengan pemain asing nggak kalah. Betul. Ya, jadi bahkan Carlos Pena bilang soal Rido ini adalah pemain asing dia bilang karena bagi dia Rido ini seperti pemain asing, nggak kalah sama pemain asing, kualitasnya. Gitu. Jadi ya ini yang membedakannya di situ. Mereka kemampuan mereka, pengalaman mereka nggak banyak, tetapi ada punya mental yang kuat, kepercayaan diri dia ada, sehingga dia bisa menangani segala macam situasi tekanan dalam lapangan. Gitu. Nah, sebelumnya kan dia berarti menggantikan Andri Tani yang sudah lama Ya. jadi kapten, Coach. Itu proses transisinya seperti apa? tuh, Jadi ada regulasi di tahun ini yang mengatakan yang mungkin mengadopsi dari UEFA juga. Jadi yang hanya boleh protes wasit itu kapten. Kapten. Kan nggak mungkin juga dari kiper. Iya, benar, jauh. Dilari ke tengah ya. Iya. Itu sebenarnya itu lebih pada teknis di lapangan. Satu. Oke. Dan kedua ya karena memang kita ada kiper asing. Nah, itu sedikit jadi poin penting juga. Karena mungkin Andi Tani tidak akan selalu main. Jadi harus ada kapten selanjutnya yang akan selalu main dan memang ya plotnya adalah Rido yang akan selalu main. Nah, seperti itu. Itu sih pertimbangannya, lebih ke situ aja. Yang lainnya normal aja. Oke, Coach. 2 poin itu tadi. Nah, Coach, ini kan sebenarnya Coach Ricky Nelson Ya. malang melintang sudah lama menjadi head coach. Ya. Terus ke Persija menjadi asisten. Pertimbangannya apa, Coach? Mau ngambil tawaran dari Persija ini? Jadi memang ada juga beberapa tawaran Liga 2 sebenarnya, Liga 2. Karena memang saya waktu kemarin ini belum layak
dalam tanda kutip karena lisensinya belum selesai. Oh, oke. Jadi kan Liga 1 ini harus pro license. Pro license, ya. Saya baru menyelesaikan kemarin, jadi saya tahun ini baru sudah dapat pro license. Selama ini kita banyak di Liga 2 karena memang lebih karena lisensinya belum cukup untuk ke atas. Oh, oke. Nah, kenapa saya mengambil asisten di Liga 1? Lebih kepada pertama memang dealnya saya tuh ke akademi. Oh, oke. Dealnya Terus akademi ya. Saya memang ditawarkan untuk bagaimana menjadi dirtek di Persija, untuk bagaimana mengelola akademi dan bagaimana mengorbitkan lagi. Nah, tanda kutip ini lagi ya. Iya, Jadi kita nggak boleh puas dengan apa yang ada. Kita masih punya banyak pemain muda yang bagus-bagus. Gimana caranya ini bisa nyambung ke senior. Nah, nyambung ke senior ini butuh orang ada di senior gitu. Supaya bisa menjadi jembatan, oh senior tuh begini mainnya, berarti akademi tuh kayak gini mainnya, kan gitu. Nah, akhirnya Dila, oke kalau gitu taruh dulu deh di asisten. Jadi saya double job sebenarnya. Asisten dan juga sebagai direktur akademi untuk ya tadi menyambung pemikiran yang sama antara senior dan akademi sehingga ini ada chemistry-nya lah gitu. Transisinya mulus jadi Lebih coach ya. Lebih mudah gitu. Ini coach, tadi udah ngobrol juga sama Diego. Ya. Dari teman-teman yang supporter juga kan di sepak bola kan sebenarnya ada 5 nih sumber pendanaan. Ya. Tiket, merchandise, Hak siar. iklan. Nah, satu emang yang belum dimainkan nih. Itu dia. Ya. Jual beli pemain. Betul. Makanya, nah saya juga beberapa tahun ini saya ngeliat nih Persija kayaknya mau mulai nih Ya. dan potensinya besar kalau menurut Betul. saya. Betul. Nah, sebagai coach yang di direktur teknis itu gimana ke depannya mau gimana coach? Ya, memang Apa emang tujuannya ke situ? Betul. Kita mau arah ke situ, ke arah situ. Karena kalau kemarin saya ngobrol sama salah teman saya juga, cerita dari klub Meksiko, ya. Ini pelatihnya ada di Kediri nih, si Leo, coach Leo. Dia di Kediri sekarang. Dia cerita salah satu pemain di klub Meksiko. Dia klub Meksiko itu di Meksiko maksudnya. Namanya klubnya klub Meksiko. Klub Meksiko ya. Itu menjual pemain ke kalau nggak salah tuh ke Eropa, Liga Italia apa Liga Inggris saya lupa lah ya. Itu satu pemain dia dengan fee yang mereka dapat itu bisa mengelola akademi selama 3 tahun. Satu pemain. Sebegitu besarnya harganya coach. Nah, memang kita jujur aja liga kita belum sampai sana. Belum. Tapi kita perlu memulai. Betul. Memulai. Sejauh ini kita ada hampir 22 pemain ya yang tahun ini kita pinjamkan. Baik itu ke Liga 1, itu ada Sandi Samosir di Madura, ada juga yang banyak lagi di Liga 2 ya. Liga 2 itu banyak kita kasih pinjam ke sana. Ya nilainya memang tidak sebesar itu. Artinya kalau misalnya dari 22 pemain kita bisa bikin top akademi sih belum lah. Tapi saya pikir mungkin 10 tahun lagi bisa. Bisa. Artinya klub-klub mulai sadar bahwa ketika ini industri Indonesia ini naik ya sebuah value-nya tinggi dan besar, akademi itu ya sekarang kalau kita jual pemain 1 miliar, akademi dapat 10% aja 100 juta dari satu pemain. Kalau saya jual ada 10 pemain, berarti kan ada 1 miliar. 1 miliar, betul. Itu kan bisa bangun lapangan, bisa nutrisi pemain, pemain bisa makan berapa bulan itu kan. Jadi besar banget. Di Persija gimana ini coach? Buat ngebangun itu fasilitas sudah oke nggak di Sawangan? Ya fasilitas untuk Indonesia standar lah, tetapi perlu lagi kita perlu gimnastik yang lebih lengkap, kita perlu kolam yang lebih proper untuk rehab. Karena kan pemain yang cedera tuh direhab, ada juga beberapa metode penyembuhan lewat kolam kecil segala macam gitu. Ice bath ya. Ice bath segala macam lah ada gitu. Lapangan juga perlu diupdate ya karena kan rumputnya perlu diganti. Beberapa lapangan-lapangan yang kecil mesti diperbesar gitu. Jadi banyak hal yang mesti di-upgrade lagi. Kalau standar sih udah standar, tapi perlu upgrade. Nah, itu sih poinnya. Kalau sekarang gini coach, kalau seberapa besar nih kalau saya sebagai orang tua, terus misalkan ada adik-adik kita, anak-anak kita yang mau jadi pemain profesional, seberapa persen kesempatan mereka bisa, gue kayaknya sekarang bisa nih, ada fasilitasnya, ada jalannya ya. Ada jalannya, makanya sekarang bisa nggak seberapa persen nggak, terus
apa aja nih yang perlu disiapin? Iya, iya, Materi pasti ya. betul. Terus yang dijaga dari kecil tuh yang harus disiapin apa tuh buat orang tua biar gue mau anak gue kalau bisa jadi pemain profesional dari kecil apa gitu. Ya, ya. Saran kalau dari coach. Jadi ada, ya saya ngobrol dengan dua pelatih Liga 1 lah, nggak usah jauh-jauh. Yep. Itu Bojan Hodak, Nah, ya, boleh. Persib Bandung, dan Peter dari Borneo. Dari Borneo, Ya. Jadi selalu jawaban yang sama. Ini dua saya ketemu berbeda waktu ya. Iya. Ya, Bojan saya ketemu waktu pertandingan Persib, ya Borneo saya ketemu waktu saya masih ngobrol sama dia di Borneo. Jadi satu hal yang sama, dia selalu bilang, saya kan tanya ke Bojan, kenapa kamu cukup sukses di KLCC? Ya, sorry, iya. bukan. KLFC kan? KLFC. Ya, KLFC. KLFC itu kan sampai final AFC Cup, bahkan juara untuk di wilayah ASEAN kan. Betul. Nah, saya tanya dia, kenapa sih klub-klub Liga Indonesia kalau bermain di Asia itu selalu kalah? Dia bilang kalian selalu terlambat. Loh, terlambat apa saya bilang? Kalian bermain bola serius itu terlambat. Artinya ini juga sama dengan Coach Peter Huistra katakan. Kita orang tua kita baru mau bikin serius sama anak kita ketika udah nanti habis SMP deh baru kamu serius. Nah, Oh, iya benar. terlambat di situ. Iya. Karena menanamkan sesuatu itu harus di usia 10 sampai 12 tahun. mulai 10. Itu tuh poin banget. Nah, kadang-kadang orang tua kita di SSB itu begitu habis SMP, ntar lagi deh lah, tunggulah SMA baru kamu serius aja. Itulah terlambatnya. Begitu di SMA, kita pelatih sudah susah merubahnya. Susah menanam sesuatu, karena dia sudah punya sesuatu dalam pikiran dia. Betul. Iya, mindset udah beda. Mindset sudah ada di semua. Nah, itu terlambatnya. Jadi, solusinya apa ya? Bapak Ibu yang punya anak mau jadi pemain profesional, itu harus serius dari 10 sampai 12 tahun. Kalau memang anaknya sudah punya bakat, tolong dibantu terus, serius terus gitu. Jangan, nantilah. Bukti serius itu apa? Memang akan ada pilihan antara sekolah dan sepak bola. Gitu. Betul. Kita nggak bisa ya bawa pemain bagus jadi itu karena kalah seminggu 2 kali latihan, nggak bisa. Bahkan memang mungkin latihan seminggu bisa 4 kali, 4 kali, 5 ya. kali gitu. Nah, itu bentuk serius gitu. Jadi pemilihannya memang ributnya sama sekolah, yaitu yang jadi masalah. Ya. Tapi kalau berkaca dari negara yang maju, memang sekolah adalah nomor 2 mereka. Mereka tuh bahkan kalau klub-klub seperti Manchester City, klub-klub yang punya akademi bagus di Inggris itu selalu punya sekolah di dalam akademinya. Boarding jadinya. Ya, seperti boarding. Bisa boarding, bisa kalau kita homeschooling ya. Homeschooling ya, betul. Ya, sekolah-sekolah yang mau memaklumi, memang pagi anaknya latihan misalnya. Dia sekolahnya siang atau sebaliknya, anaknya sekolah dari pagi sampai siang, sorenya latihan. Nah, kalau sekarang kan susah Jakarta ini. Sekolah jam 7, ya pulang jam 4. Iya. Terus kapan latihannya? Kan gitu poinnya gitu. Nah, itu yang terjadi di kita, kalau mereka latihannya kurang, maka akan jadi masalah di masa depan. Gitu. Kalau kan kita baru menambahkan mereka latihan di usia dewasa 17-19 tahun, sedangkan di Eropa 18 tahun sudah siap buat main di senior. Seperti Barcelona sama Yamal. Lamine Yamal itu bahkan 16 tahun 16 tahun dia sudah siap main di senior. Artinya dari 10 tahun dia pasti udah udah gila, udah keras banget pokoknya. 16 tahun dia udah ready. Nah, itu sebenarnya di Persija kita ngajar itu. Bagaimana kita menyiapkan pemain. Makanya mungkin ada bertanya, kok Goli cepat banget masuk ke senior? Yes, itulah. Itu yang kita mau kejar. Secepat mungkin pemain dari usia muda, dia bisa berada di senior. Itu kan jadi baik buat kita. Karena di Eropa 18 tahun itu udah senior. Kita baru bilang, wah 22 tahun, masih muda ya? Loh, salah. Enggak, udah. 22 tahun tuh udah jadi Udah gitu. senior Udah itu jadi, ya. udah senior. 18 tahun itulah muda gitu. 16 tahun, 17 tahun itulah muda. Nah, ini yang persepsi yang harus kita samakan dengan top level sepak bola dunia gitu. Oke, Coach. Di Akademi Persija sendiri ini kan dalam beberapa tahun terakhir selalu mampu mengorbitkan pemain-pemain muda. Itu sebenarnya apa sih kuncinya yang ditanamkan oleh Coach Ganesha mungkin sebelumnya dan sekarang akan diteruskan oleh Coach Ricky? Ya, pertama memang Ganesha membangun hampir 5 tahun ini ya. Pertama itu, kedua yang dilakukan nomor 1 adalah talent scouting. Itu nggak ada ilmu yang bisa membantah itu. Apapun yang terjadi sekarang banyak pemain yang muncul dari Persija, bahkan sekarang kan di U20 5 pemain Persija dari situ. Pelatih pusing juga. Doni nggak bisa, Putih ini nggak bisa. Ya, ada 5 pemain ya. Terakhir ada Aditya Warman yang akhirnya masuk. Jadi 5. Jadi ada Marshall, Vigo, Arli, Doni, Adit. Nah, 5 orang udah. Kita nggak bisa pakai semuanya. Jadi apa tadi?
Kuncinya seperti Kuncinya, apa? jadi Ganesha bangun, terus pertama talent scouting, kedua metode latihan. Oh, oke. Metode latihan yang sedikit berbeda dengan yang lain, di mana kita, yang saya bilang tadi, kita banyak merotasi pemain. Oke. Ya, dan memang kalau teman-teman Jackmania misalnya Eva kita mungkin 2 tahun 3 tahun ini saya dengar kan terakhir kan bahkan nggak pernah juara malah Eva. Iya, Selalu iya. kalah di final, juara 3 gitu-gitu kan. Iya. Ya karena memang poinnya itu nggak di situ. Di akademi atau di Elite Pro Academy memang Persija tidak menargetkan juara. Bagaimana caranya pemain yang bagus di bawah bab naik atas, Benar. bagus di bawah bab naik atas. Jadi secepat itu diberikan Kesempatan ya, Coach. Nah, jadi karena memang apa namanya tujuan akhirnya adalah menuju tim utama. Jadi masalah juara itu hanya bonus. Kalau lebih cepat ke tim utama lebih baik. Nah, cara mengangkatnya adalah metodenya adalah kita setiap latihan tuh setiap minggu kita rotasi pemain. Jadi nanti kalau cari misalnya Persija U16 tuh di mana sih hari apa latihan? Kita tidak menyebutnya Persija U16, kita menyebutnya Persija 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sekarang sampai 11. Kalau total pemain di Persija sekarang hampir 400 pemain yang latihan. Jadi dari 4 pemain itu kita berharap ada 5 aja yang bagus, top kelas. Nah, itu jadi sebanyak itu yang coba kita bikin, ya. Bahkan saya juga masih terus mencari, kalau Liga Top Skor ada, saya kirim orang pergi lihat. Karena kita mau sebanyak mungkin talent ada di Persija. Sehingga nanti ke depan akan lebih mudah orang ambilnya. Oh ini banyak, ini ada. Jadi dari 400 pemain sekarang ini kita berharap ada banyak lagi yang naik terus ke atas gitu. Nah, terkait talent scouting itu, Coach kan biasanya kalau di klub-klub Eropa mereka punya kriteria masing-masing. Kayak Ajax misalkan punya tips, Ya. atau Barcelona seperti apa. Kalau di Persija sendiri seperti apa, Ya Coach? kita menyebutnya Persija DNA kan. Oh, oke. Persija DNA ada 3 kata yang memang selalu menggambarkannya itu ada energik, ada apa namanya fleksibel, lalu ada ada energik, terus saya lupa lagi. Inisiatif, energik, inisiatif dan fleksibel. Nah, tiga kata ini menggambarkan apa yang kita akan cari pemain itu. Pertama, pemain yang energik ya dia agresif. Agresif, kita nggak mau pemain yang nggak agresif, yang slow, nggak. Kita mau cari pemain yang punya agresivitas, baik dalam menyerang maupun bertahan. Inisiatif ini bicara pemain yang mampu kuat dalam hal pegang bola. Jadi dia yang punya build up-nya bagus, passing-nya udah bagus, ya kita tinggal perbaikinya. Pemain-pemain yang memang istilahnya suka main, build up lah bahasa gitu. Terus fleksibel ini pemain yang bisa menyesuaikan diri. Karena kan ya dari klub A dia ke klub B, kalau ke Persija terus dia tidak menyesuaikan diri nanti sulit buat dia juga gitu kan. Karena ketika pemain kita ambil dari klub lain, pasti masuk sini akan berbeda lagi gitu. Contoh lah misalnya di Persija ini kan kalau mainnya senior, kalau nggak menyesuaikan Jackmania, bahaya juga. Artinya kan Jackmania mau menang, ada pressure datang. Ya dia harus mentalnya kuat gitu. Kalau dia nggak siap, nah nanti gimana? Nah, jadi itu memang kadang jadi masalah buat pemain juga. Kalau dia datang dari klub kecil, masuk ke senior Persija, pressure-nya tinggi, nggak siap, turun. Nah itu kata itu akhirnya menggambarkan flexibility-nya harus ada. Dia harus siap. Banyak pemain yang bagus di klub lain, datang ke Persija belum tentu bagus. Nah ini memang kendala. Jadi saya selalu bilang ketika pemain baru datang, ya kamu harus menyesuaikan diri. Tekanan di sini bukan cuma dari pelatih yang menekan, tetapi lingkungan ya ketika pertandingan, media sosial semua akan menekan kamu. Itu Coach, media sosial kalau saya lihat ya ada beberapa lah pemain yang akhirnya jadi malah menurun atau gimana karena ya mungkin ya kena mental lah ya, gitu ya. Berarti harus disiapin juga mental. Ya betul. Ada proteksi juga nggak sih, Coach, dari klub Ya, misalkan untuk melindungi mereka dari sosial media ini? Kita sayang ada di kontrak tuh ada ya bahwa nggak boleh mencemarkan klub dan segala macam. Tapi secara lisan selalu bilang kalau kamu nggak kuat media sosial jangan main media sosial, itu aja ini. Kalau kamu kuat ya siap aja dihujat. Ya. Itu aja. Artinya di saat menang kamu akan dipuji sampai lagi ke 11 kali kan tinggi banget. Iya. Tapi saat kamu main jelek, kita tim kalah ya, kamu juga harus siap bahwa pasti ada caci maki segala macam. Kalau kuat ya oke. Gitu. Kalau berarti talent itu juga sangat penting ya Coach. Mungkin saya ngambil contoh kayak Rio. Rio kami dari Banjarnegara, terus dia ikut talent scoutnya Persija masuk gitu. Berarti talent pemain itu juga harus
bakat alamnya ya, Bakat Coach. alamnya harus ini ya bisa. Ya semacam apa ya? Semacam kalau kita analogikan tuh kayak seorang chef gitu kan. Ya dia kalau misalnya nyari ikan lah. Berarti kejadian dari pelatih juga ya ngeliat. Oh iya, iya. ikan kan misalnya banyak, dia lihat mana yang istilahnya Yang memang bagus masih ya. fresh segala macam. Oh ini fresh, atau dia mencium buah, oh ini masih buahnya bagus. Nah itu kan itulah itu sama kalau kita samakan ke dalam mencari talent. Itu butuh feeling istilahnya. Nah, kalau kalau udah sampai di Persija kita percaya. Nah, yang perlu disiapin nih coach, kan dari kecil ada nih pada ikut di SSB. Ya. Nah, sekarang kan SSB menjamur banget coach. Betul. Gimana? Fasilitas ya, maaf ya, kalau menurut saya masih kurang. Mungkin mereka cuma menawarkan, ayo gua ada lapangan, latihan gini. Ya. Nah, sebenarnya yang perlu disiapin SSB biar talent yang ini kejaga, biar bisa masuk ke klub profesional, yang disiapin, yang harus dijaga sama SSB itu apa ya, coach? Ya pertama memang SSB kita banyak pelatih kita yang perlu diupdate. Update bahwa pertama ya sesimpel aja, update itu seperti apa? Update itu mereka tahu nggak sih kebutuhan di liga itu, pemain itu kebutuhannya apa? Sama kayak kita bikin produk, ya kan, bikin produk minuman lah contohnya. Ini marketnya ini maunya minuman rasa manisnya seperti apa sih? Iya. Nah, kalau mungkin perusahaan dia akan bikin survei kan, kamu mau, baru dia akan ciptakan produknya. Nah artinya kalau secara gampang aja di Liga 1 ini pemain-pemain yang dibutuhkan yang bisa bertahan di bermain Liga 1, pertama ya nggak ada bicara soal passing dan kontrol dan sama itu basic teknik itu nomor 1 beres. Kedua punya kemampuan fisik yang kuat karena liga kita ini kuat banget soal fisik. Pemain Eropa di sini pusing karena banyak lari, banyak speednya. Itu harus diperhatikan. Ketiga, pemain kita mentalnya harus kuat gitu. Mental harus kuat. Kalau nggak bisa bersaing. Nah, bagaimana membuat mental kuat di SSB? Bagaimana soal fisik dengan bola harus bisa dibangun di SSB. Nah, itu yang perlu dicari metode buat mereka. Metode apa yang cocok buat SSB saya sehingga saya bisa mengirim pemain ke depan nanti bisa main nanti di atas itu. Nah, itu yang dipikirkan sama mereka gitu. Bahwa SSB itu harus tidak hanya masalah datang, individual game gitu ya. Nggak bisa juga. Iya, nggak berkembang. Tapi yang paling penting peran pemerintah adalah lapangan. Kita nggak bisa bikin pemain bagus passing kalau lapangannya nggak bisa. Itu nomor 1. Karena di Eropa, ya Carlos Pena bicara sama saya, anak dia kan latihan di Persija Soccer School. Iya. Dia bilang skill anak-anak ini Spanyol kalah. Skill dribbling ya, 1v1. Kamu lihat aja tuh loh. Di Spanyol nggak ada kayak gini. Tetapi di Spanyol passingnya, ini passingnya pelan bolanya. Kalau Spanyol di 10 tahun passing udah karena lapangannya bagus sehingga mereka mudah buat passing. Itu bedanya di situ. Kita jago dribbling tapi buruk dalam passingnya. Sedangkan top kelas sepak bola adalah passingnya harus bagus. Nah, itu. Oke, kerjasamanya sering patah ya, coach di tingkat senior ya. Makanya kalau lihat dribbling anak pemain kita kan, ini dribbling dari belakang duduk sampai depan, nggak jelas. Mau shooting, mau passing, nggak tahu apa sih ini, mau apa. Itu masalah itu. Nah, coach di 2017 kan PSSI sempat meluncurkan Villanesia. Ya. Kalau coach Ricky sendiri melihat seberapa efektif ini diterapkan dan apakah masih relevan di tahun 2024 ini? Kalau relevan sih beberapa poin ya, tetapi secara garis besar Villanesia perlu diupdate. Pertama soal formasi. Soal formasi ya. Memang kemarin itu ya karena saya juga terlibat di dalamnya Villanesia, kita membuat pakem 4-3-3 itu sebenarnya untuk memudahkan para pelatih-pelatih muda untuk belajar bagaimana pakem ini dijalankan di SSB sehingga dibuatlah sebuah pakem yang apa ya, seragam gitu kan. 4-3-3 semuanya. Nah, itu cukup berjalan, tetapi sekarang ini nggak cukup. Nggak cukup itu gitu. Bahwa sekarang harus update juga gimana cara main 3-4-3, gimana cara main mungkin dengan formasi yang berbeda, tidak hanya 4-3-3. Kenapa? Karena ketika pemain dia winger misalnya, dia dari bawah selalu main 4-3-3, sampai di atas pelatihnya dari luar datang, saya main 3-5-2. Betul, beda. Karena dia nggak bisa main di posisi yang lain. Betul. Gitu. Dia hanya bisa main di winger, coach saya nggak bisa main di winger. Terus akhirnya udah, jual aja dia. Dan akhirnya dia dijual, dipinjam ke klub lain. Kenapa? Mungkin dia nggak bisa beradaptasi dengan formasi yang lain. Makanya itu, kalau kita bicara itu, sekarang kan di Liga itu kan
formasi itu berubah-ubah. Babak pertama bisa 4-3-3, babak kedua bisa 3-4-3, macam-macam. Dinamis sekali ya, Coach. Betul. Pemain juga harus belajar, tidak hanya belajar 4-3-3. Jadi harus update sekarang. Jadi Villanesia saya pikir prinsipnya sama, penerapannya harus update. Misalnya dari formasinya harus bisa berubah, bisa 4-3-3, bisa 4-4-2, macam-macam tergantung pemain yang ada. Jadi kita juga harus berpikir bagaimana menciptakan pemain dengan pemahaman semua sistem sepak bola itu dia ngerti. Karena itu yang paling buruk di kita. Pemain kalau nggak main 4-3-3 dia akan komplain, coach nggak bagus pelatihnya. Aku nih winger, kenapa kasih kayak gini? Kalau sekarang coach, bedanya Carlos Pena sama Thomas Doll, Ya, game modelnya seperti apa, Coach? Ya ini sebenarnya nggak enak nih berbanding-bandingin nih. Tapi saya kan tidak di Thomas Doll, tapi kan saya nonton dia main. Beda, kalau perbedaan secara basic sebenarnya enggak. Ya, enggak, karena memang basicnya Persija sudah bermain dengan tiga back sejak hampir 2 tahun lalu kan. Saya sama Carlos kemarin kita coba di preseason, mungkin teman-teman Jajak udah lihat juga, kita berubah di 5 game preseason kemarin Piala Presiden dengan main 4-3-3 ya, Coach? 3-3, 4-2-3-1 ya? 3-1 gitu. Kita coba dengan itu. Memang terus kok orang bertanya, kok sekarang main di kompetisi malah nggak pakai itu misalnya. Ya memang ada sebuah evaluasi yang kita lihat, wah ini kayaknya nggak bisa. Bukan karena sistemnya, bukan. Karena materi pemainnya yang ada. Ya akan jauh lebih baik Ferrari bermain sebagai center back kanan daripada sebagai back kanan gitu. Kira-kira gitulah. Kita lebih suka Rico sebagai wing back kanan. Rico sekarang lebih oke, Coach. Ya. Kayak lahir kembali dia. Ya kita lebih suka Rico sebagai wing back kanan, lari kencang karena dia punya space besar daripada dia harus masuk ke dalam untuk bermain misalnya gitu. Maksudnya di kotak yang lebih kecil. Jadi itu yang kita temukan gitu kan. Kalau ditanya perbedaannya, saya tidak tahu persis perbedaannya karena saya nggak dalam Thomas Doll. Mungkin kata orang, Thomas Doll lebih punya temponya lebih cepat. Kalau kita memang nggak mau cepat-cepat. Ya mungkin teman-teman lihat di 3 game awal, balik lagi, kita pelan. Lebih dibangun strukturnya dulu ya, Coach ya. Karena kita bermain 90 menit, kita nggak mau habis 70 menit, nggak mau. Kita harus benar-benar bermain 90 menit dengan bola. Nah ini yang kita nggak mau cepat-cepat lepas bola, takutnya lepas bola lawan dapat kita nggak pegang bola. Jadi kita yang memang selalu, karena filosofinya adalah kita harus kontrol game kita. Nah, kita nggak mau kita pemain cedera dengan cara kita kontrol game kita sendiri, kita yang kuasai bola. Makanya di 3 game ini kan penguasaan bola kita hampir menyentuh 65-70%. Tinggi banget gitu. Ya, itu sih perbedaannya. Ya kita benar-benar kontrol, jangan terlalu cepat gitu. Nah, kalau Coach melihat dari 3 pertandingan ini sudah berapa persen tuh game modelnya bisa diterapkan sama para pemain? Ya masih dalam proses lah. Dalam proses karena apa ya? Ya mungkin sudah rahasia umum semua. Masalah Persija dari 2 musim terakhir lah masalah timnas. Makanya Thomas mungkin kemarin cukup vokal ya. Ya kalau sekarang dia sudah cukup mengerti, tetapi itu jadi problem kita. Problem kita cuma timnas. Walaupun sekarang memang schedule orang bilang, wah udah enak nih schedule-nya. Iya, tapi buat Persija tetap nggak enak. Karena tanggal 10 main, tanggal 12 main gitu kan, tetap nggak enak gitu. Sedangkan jujur aja harus mencari pengganti Rido itu nggak gampang gitu kan. Mengganti Rido itu nggak gampang. Kalaupun kita harus ada pemain asing, ya tentu saja pasti akan berbeda gitu kan. Kalau mau cari pemain lokal, siapa yang lebih baik dari Rido? Ya sulit kan. Selain itu apalagi Coach yang dipertanyakan Carlos Pena setelah dia ngelihat liga kita nih? Ya liganya memang karena diadaptasi berbeda dengan di Thailand. Di Thailand tuh dia kan setahun datang ke situ. Di Thailand tuh sama temponya nggak secepat pemain liga kita. Lebih taktikal, lebih pelan, lebih organisasi. Ya itu yang kita coba bikin gitu. Ya, itu yang dia bikin. Karena bagi ya saya juga sepaham bahwa kalau lihat liga kita, main bola kita, apalagi kemarin saya nonton PON sekarang lagi. Wah, main bola kayak main bulu tangkis. Pindah bolanya cepet ya, Coach. 70 menit, 60 menit pasti habis main. Pasti kram, pasti ini. Karena bolanya nggak di bawah gitu. Dan pemain gelandang itu dipaksa lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Nah, itu yang terjadi liga kita, katanya juga. Sepak bolanya transisi terus kayaknya. Terlalu banyak transisi sehingga pemain membutuhkan tenaga yang sangat besar dengan risiko cedera yang besar. Nah, itu. Nah, itu yang coba kita bikin supaya bagaimana kita ini
jangan terlalu seperti itu. Ya intinya dia kaget dengan memang, wah ini liga banyak sekali transisinya. Nah gitu. Nah, coach di Thomas Doll kemarin kan sempat memicu kontroversi karena ada pemikiran bahwa pemain-pemain ini seharusnya pemain muda lebih banyak bermain dengan klubnya sendiri dibandingkan dengan timnas kelompok umur. Betul. Dan ini akhirnya menciptakan dua kubu nih coach. Kalau coach Ricky sendiri melihatnya seperti apa? Ya memang idealnya seperti itu. Idealnya kan di Eropa kalau bukan FIFA Matchday, karena di Eropa itu FIFA Matchday itu semua usia main. Senior main, junior main. Jadi coba teman-teman lihat aja. Seragam. Begitu saya sekarang ini, itu sekarang juga ada Jerman U19 main. Jerman U17 main. Sehingga ketika mereka panggil pemain dari klub, semuanya itu barengan gitu. Senior main, junior juga main. Nah, mungkin kita ya belum lah karena permasalahannya kan itu ada AFF itu masalahnya. AFF itu tidak dalam kalender FIFA, tetapi kita harus ikut. Nah, termasuk juga AFC kadang-kadang ya bukan kadang-kadang AFC membuat Sering ya. jadwal kayak AFC Qualification Under 20 besok ini tidak dalam FIFA Matchday. FIFA Matchday ya. Karena saya nggak tahu kenapa begitu ya. Nah itu yang jadi problem. Khususnya kayak kita butuh Doni, kita butuh Adit, Betul. kita butuh ya beberapa pemain yang lain. Memang kayak Vigo Arli terpaksa kita pinjamin sama Marcel juga terpaksa dipinjamin dikarenakan kita berpikir kita nggak bisa pakai juga. Iya. Biar mereka punya jam Ya main. daripada kamu nggak bisa pakai main aja di tempat yang lain misalnya gitu dipinjamin supaya dia punya pengalaman yang lain. Jadi poinnya itu. Tapi kalau kayak Doni memang sudah berkali-kali tanya, wah ini kapan bisa baliknya? Tapi ya schedule-nya hari ini dia sudah besok mereka berangkat ke Bali TC main tanggal 21 atau 22. Begitu. Jadi ya disayangkan memang schedule dari AFC-nya tidak sesuai dengan FIFA kalender gitu. Itu aja yang jadi masalah. Memang benar bahwa harusnya semua pemain itu bermain buat klubnya gitu. Ya, berkembang bersama klubnya. Nanti timnas yang menikmati aja. Harusnya begitu. Ya, kita belum nyampe situ kayaknya. Soalnya kayaknya paradigmanya kalau di sini sepertinya timnas kelompok umur itu sudah dipaksa untuk berprestasi ya coach. Beda dengan di Eropa misalkan yang mereka tidak terlalu menghiraukan lah timnas kelompok umur mereka. Ya Apa benar, memang coach? hierarkinya seperti itu. Di kontrak itu pemain akan dapat nilai gaji tertinggi setelah dia masuk tim utama dan bisa bermain di senior tim. Senior timnas ya. National team yang seniornya. Kalau under itu nggak dihitung, belum dihitung sama sekali. Karena itu semua masih proses. Banyak kok, mohon maaf ya. Ya bukan menyindir, tapi memang kenyataannya yang era Coach Indra U19 yang generasi era itu Ivan ya Dimas coach dan ya. kawan, Iya. berapa banyak sekarang tetap bertahan di senior? Banyak. Itu yang ditakutkan bahwa ketika pemain terlalu peak di timnas junior, dia lupa bahwa dia harus berkembang di klub. Karena timnas bukan klub Iya gitu. betul. Nah, mereka lupa akhirnya ya yang terjadi yang bertahan sampai senior hari ini itu kan banyak yang gugur. Mental ya coach. Cuma berapa orang aja yang sampai sekarang masih ada. Ya Evan Dimas masih main tapi sekarang banyak cadangan. Iya. Siapa lagi? Nah itu memastikan untuk transisi dari kelompok umur ke seniornya itu bagaimana coach supaya mereka bisa tetap ada banyak yang bisa terus. Ya pertama dari pemainnya sendiri. Pemainnya sendiri dia harus berada dalam klub yang tepat. Ya, dia harus punya agent yang baik supaya bisa cari klub yang tepat buat dia. Perkembangannya harus bagus. Dan di klub dia main. Nah, banyak pemain yang di timnas junior di klub tuh nggak pernah main. Cadangan terus. Nah, ini yang menjadi masalah gitu. Udah keluar negeri, cadangan terus. Iya, cadangan terus. Padahal harusnya mereka main. Makanya mungkin saya pikir regulasi LIB kan menyertakan harus bermain under 22 di line up. Nah, itu sebenarnya menolong juga supaya klub itu sedikit tanda kutip memaksa klub untuk pasang dong pemain kamu yang muda gitu. Betul. Supaya mereka punya kesempatan main. Kalau enggak memang nanti timnasnya nggak dapat pemain lagi karena kalau pemain muda nggak main-main gitu. Jadi problem kemarin adalah hampir kayak di generasi Evan Dimas kamu itu mereka di klub tidak bermain sama sekali. Sehingga ketika lewat usianya karena tahun depan usianya berubah ya dia kalau nggak main ngapain? Pasti turun. Ya. Dari Liga 2 dia main, hancur, Liga 3 dia main, hancur, berhenti. Nah, itu yang terjadi kan. Nah, Gitu. Coach Ricky kan lama di pembinaan usia muda juga nih. Ya. Ini satu pertanyaan saya, Coach. Kenapa Indonesia sulit sekali menemukan pemain nomor 9? Ya, ini PR. PR yang kita sedang di akademi sedang kerjakan. Pemain murni nomor 9 butuh kriteria pertama tinggi badan. Ya, kalau kita bicara nomor 9 ya, murni nomor 9 atau striker post lah kita sebut. Yeah. Oke.
tinggi badan. Nah, ini yang jadi masalah. Karena banyak kan di SSB begitu pemain itu tinggi sedikit, center back. Pemain center back kita Betul, tinggi-tinggi loh. tinggi-tinggi ya. Dia punya dia center back, semua center back. Jadi tidak ada yang memberanikan diri ketika pemain itu besar ditaruh jadi striker. Alasannya cuma satu, aduh jangan di striker dia lambat. Ya benar. Lambat. Padahal striker nomor 9 murni, nggak perlu lari cepat, nggak perlu. Kalau kita lihat Zlatan, kita lihat siapa? Giroud, kita lihat siapa sekarang 9 paling bagus? Lewandowski. Bukan Niklas, pelari. ya betul. Cari posisi bagus, cuma short sprint, bikin gol. Itu aja. Nah, yang terjadi saat ini banyak SSB, banyak klub menciptakan striker pelari semua. Ya, lari, fup, fup, fup. Nah, akhirnya ketika pelatih asing datang, itu nggak akan dapat tempat. Karena pelatih asing mau tuh pemain yang di situ terima bola, bisa kombinasi, bisa masuk kotak, bisa heading. Nah, yang terjadi pemain kita nggak ada Nggak mampu menjawab itu. nggak bisa menjawab itu. Itu kriterianya. Makanya saya selalu bilang SSB kalau ada pemain tinggi agak lambat nggak apa-apa diajar jadi nomor 9 karena nggak perlu lari-lari kan sebenarnya itu. Karena itu tadi permainan kita banyak long ball direct, jadi cari striker yang lari kencang. Nah, itu yang jadi masalah bahwa ketika punya nomor 9 murni nggak bisa kayak gitu cara mainnya. Betul. Dia harus main pelan dengan kaki, harus tunggu rame dulu. Nah, itu perlu memang waktu untuk pelatihnya belajar bagaimana mengorganize itu. Bagaimana melatih si pemain ngerti kalau bermain di sebutan saya antar lini itu seperti apa. Terus bermain jadi tembok. Arif passing ke saya back pass. Betul. Kamu lari ke sana, itu seperti apa? Nah, itu perlu diajar. Nah, detail-detail itu yang kadang-kadang memang ya para pelatih mungkin kurang punya waktu. Sehingga mereka mencari pemain gimana lah, udah dia aja, kenapa? Dia kenceng coach katanya. Ya udah, dia aja lah jadi striker. Tetapi begitu sampai senior nggak laku. Karena sekencang kamu, bagaimana kamu melawan asing? Betul. Ditabrak sedikit kamu udah jatuh. Nah, asingnya tinggi-tinggi semua kan. Badannya tebel-tebel semua lagi, coach. Kamu lihat asingnya Arema si Thales itu 193. Gimana ngalahin dia? Mau lompat dia kenceng banget. Mau lari ditabrak itu jatuh. Jadi aduh saya bilang aduh mati dah. Berarti masih panjang nih ya pencarian kita untuk Panjang. pemain nomor Kan 9 ini ya. Berikutnya adalah masalah formasi. Oh, oke. Nah, memang agak sulit bagi striker lokal mendapat dapat main. Kita masih ingat zaman BP dulu. BP masih sering main karena walaupun asing ada, karena Persis selalu pakai 4-2. 3-5-2, 4-2 dan BP selalu ada di striker salah satunya gitu kan. Artinya main dua striker. Nah, itu yang membuat banyak waktu itu striker lokal kita muncul. Ya zaman BP, Widodo, Budi ya, Sudarsono. Budi Sudarsono atau zaman masih di belakang lagi Rocky Putrai. Putrai. Karena rata-rata itu mereka pakai 2 striker. 3-5-2 pakai 2 striker. Terakhir. Begitu era 4-3-3 dengan 1 striker, ini jadi masalah. Karena cuma pasti asing yang main gitu. Kalaupun ada striker lokal kita, memang yang saat ini bisa ngalahkan asing adalah Ramadan Sananta. Ya di Solo ya. Nah, dia yang ya akhirnya pelatih terpaksa memakai 2 striker karena Ramadan harus main. Nah, kira-kira seperti itulah. Ya, sekarang Ramadan 3 game tuh main terus juga tuh. Nah, artinya menciptakan pemain seperti Sananta ini juga harus diperhatikan gitu kan. Di klub lain, kalau kami di Persija ya itu sudah jadi PR karena saya harus mencari bibit itu. Bibit itu ya coach. Bibit Dan pemain membentuknya tinggi, ya. pemain yang ya terus diciptakan di akademi sehingga nanti mungkin 3 tahun ke depan ketika senior butuh ada nih. Seperti itu kira-kira. Nah, dengan adanya regulasi pemain asing yang baru ini coach ada 8 pemain, itu kira-kira menjadi suatu hambatan atau enggak coach buat pemain-pemain muda ini? Bahkan tahun depan itu kan 8 pemainnya bisa main semua. Main semua ya coach. Jadi lokal kita cuma 3 gitu. Iya. Ada itu nggak coach? Ada pro kontra nggak di Oh banyak. Tetapi kalau saya melihatnya dari sisi positif aja. Positif aja itu artinya pemain kita, akademi harus kita, naikin kualitas dong. standarnya naikin. Gitu. Standar latihannya naikin. Kita nggak boleh mengeluh dengan kalau nggak juga sama aja. Kita akhirnya ketinggalan terus dengan negara lain gitu, dalam hal sepak bola. Jadi ini dianggap sebagai tantangan, bukan sebagai hambatan. Jadi tantangan ini harus dipecahin, lalu kita harus bisa menciptakan pemain lokal yang bisa bersaing dengan pemain asing dari fisik dia, kemampuan dia. Nah ini PR yang sangat berat, tapi nggak apa-apa gitu, nggak ada masalah. Di
buat sekarang kalau mana nih coach yang lumayan coach buat Persija yang kira-kira ada kans juara Di mana? di Liga 1 yang berat untuk lawan Persija yang Ya, yang Jadi nomor, rival ya. yang potensi nomor satu masih Borneo lah ya. Ya. Dia stabil banget. Harusnya Bagus juara tuh ya banget, coach iya. musim lalu. Harus diakui dia stabil banget ya. Hmm. Dari sisi permainan mereka stabil banget. Ya bisa lihat lah Borneo nggak ada perubahan sama sekali. Pemain asingnya berubah tapi mainnya ya begitu aja Begitu, mainnya ya. gitu. Stabil bahkan lebih kedalamannya lebih dapat sekarang mereka. Ya jadi dengan pemain asing yang bisa 8 ini ketika ada yang cedera dia masih ada pemain asing lagi yang lain gitu kan. Walaupun dia jual ada Malis tapi saya pikir nggak berubah banyak. Masih Borneo, masih Persib Bandung, ya kita nggak bisa melihat itu. Masih juga PSM Makassar yang sekarang bahkan lebih keren mainnya. PSM karena saya lihat Lebih proaktif kayaknya coach ya musim PSM ini. sekarang dengan asing yang baru lebih fisikal ya. Pemain dia lebih besar gitu kan. Skema dari pelatih pun yang lebih terlihat wah ini lebih siap lah gitu dibanding musim lalu. Lalu masih ada Bali United juga yang kadang-kadang awal-awal begini tiba-tiba dia bisa Lalu kalau saya melihat debutannya itu mungkin bisa ya bisa Persebaya mungkin ya. Persebaya. Bisa Persebaya debutannya. Karena Persebaya kan musim lalu tuh luar dari 10 besar gitu. Terakhirnya kan itu. Jadi masih bisa Persebaya, masih bisa juga ya Arema tiba-tiba nyodok juga. Ya lebih kompetitif lah kalau sekarang ini. kalau coach ngelihat potensi pemain asing yang di Persija gimana nih coach? Mereka potensinya gimana coach? Kalau Raymond Bueno Ya. kalau saya ngeliat masih kurang, masih kaget kali dia coach atau Ya, gimana coach? ya memang itu tadi yang tadi saya katakan Ramon ini masih mencoba adaptasi karena tadi Eropa di Spanyol bermain dengan organisasi Teknik, ya. mainnya ya mungkin kita nonton pelan banget mainnya nih ya, tapi itulah yang terjadi di Eropa kan ya kalau teman-teman nonton aja Bein Sport misalnya nonton terus liganya La Liga, ke bawah ya. main misalnya tidur pasti kan nah, jadi itu yang sering dan dia kaget bahwa di sini cepat banget harus cepat-cepat dapat bola begitu dapat bola dia main hilang lagi bolanya yang gitu kan ngejar lagi bolanya nah itu yang membuat ya lebih kepada fisiknya memang yang harus kita naikin terus Apalagi cuacanya dia masih harus perlu Cuacanya adaptasi. memang. Tapi progresnya cukup baik ya kemarin kalau kita sebut baru 60% sekarang ya udah mau 80% lah ya, dan dia udah mengerti apa yang kita inginkan gitu dan ya dia pemain yang simple aja tinggal fisiknya yang akan jadi kuat nanti dia akan bantu tim lebih baik lagi karena kita lihat dia punya potensi itu sebenarnya ya dia bukan pemain yang tanda kutip wah orang lihat seperti Brasil udah bola dribble enggak Striker coach, striker. ya Kalau untuk striker di Persija gimana? ya Sini striker Mas, ada sini langsung kita ke sini. Tapi kontroversial juga nih. Ya, Marco Simic. Marco Simic itu dia hampir ya dari beberapa bulan lalu nggak main ya. Ya dari terakhir kompetisi itu kan Championship Series itu bulan Mei. Dia terakhir main tuh bulan April dan bikin gol terakhir lawan Semarang. Semarang, kan? ya. Semarang. Jadi abis itu dia ngomong ke saya dia hampir hanya gym aja. Nah memang dia butuh touch. Betul. Butuh touchnya. Dia butuh main memang gitu. Nah, Karena memang beda ya masalahnya- coach di latihan sama di pertandingan. masih ya. beda, masih beda. Masalahnya kan memang kita ada punya dua striker. Musim lalu kan ada Gustavo, tapi cedera juga. Tapi hari ini Gustavo sudah sangat fit. Iya. Nah, jadi ya mau gak mau harus gantian kan gitu. Bener. Harus gantian. Gustavo main dulu, baru mungkin Simic masuk. Ya, nah itu yang jadi kendala, dia butuh game lagi gitu. Jadi masih ada 31 game kan. Iya. Nah, jadi ya dia butuh game untuk main gitu. Betul. Tapi kalau coach melihatnya potensinya masih ada nih Marco Kemarin Simic. bikin gol. Kemarin bikin gol. Lawan Serang terakhir ya seperti biasa dia punya kelebihan dalam heading. Di crossing dari ke samping kanan, pop masuk. Gol ke-6. Kita menang 6-1 dan dia bikin gol ke-6. Dan ya itulah Marco Simic masih ada. Kepala dia tuh masih tajam lah masih gitu. Walaupun memang beda karakteristiknya dengan Gustavo ya coach ya. Pasti beda. Makanya itu yang kita coba adaptasi ke Marco Simic juga. Kalau dia main kita harus bikin apa. Kalau Gustavo main kita harus bikin apa. Nah, jadi pemain juga harus mengerti siapa strikernya kan gitu. Jadi
servisnya juga harus menyesuaikan si pemain depannya gitu. Itu aja sih. Kansnya gimana coach kira-kira Persija musim ini kalau coach melihat? Ya kita lebih senang straight dengan target yang dikasih manajemen, yaitu 4 besar. Ya, Oke. jadi kalau memang ada peluang juara, oh pasti dong kita mau kejar ke situ. Kita mau kejar ke juara. Tapi kita mau semua sabar dulu, kita berproses untuk di 4 besar dulu. Nanti melihat seperti apa perjalanan itu. Karena kita nggak bisa bilang, oh kita mau langsung juara. Enggak juga. Karena memang ya teman-teman juga tahu bahwa Persija ini transisi dari Thomas Tuchel ke ini juga tidak mudah. Mudah ya. Tidak mudah gitu, bahwa ada hal-hal non teknis yang mempengaruhi sampai Persija di hari ini. Tetapi setidaknya hari ini Persija jauh lebih, kita lebih kondusif lah kalau boleh kata. Kita lebih kondusif, kita lebih satu suara, sehingga lebih mudah buat kita menjalaninya. Tinggal bagaimana nanti ya memang kan tantangan kemarin itu kan lebih kepada timnas, lebih kepada mungkin pelatihnya yang berapi-api kan gitu. Iya, betul. Kalau sekarang pelatihnya lebih kalem, Lebih kalem ya. kalem, lebih bisa berkoordinasi. Nah, itu yang lebih mungkin memudahkan kita untuk kita bisa satu suara semua gitu. Jadi, oke, kayak gini dulu deh gitu. Makanya kita seperti awal dari kemarin mengatakan 4 besar, tapi tetap melihat tanda kutip kalau kita punya peluang itu kita akan fight ke situ juga. Karena kita masih ada putaran kedua besok, kalau Betul. kita perlu mengganti, kita perlu menambah, nanti kita bisa lihat. At least jalan putaran satu dulu jalan, nanti kita lihat evaluasi putaran kedua gitu. Ada yang perlu kita tambah nggak? Ada yang perlu kita perdalam nggak misalnya? Nah, gitu sih poinnya kemarin. Oke, terakhir coach, Ya. persiapan untuk EPA seperti apa nih coach? Ya, sebenarnya untuk EPA kita sudah siapkan yang usia 20, 18 dan 16, materi pemain juga banyak sekali. Ya, nanti kita pusing mana yang kita mau ambil. Yang Sengit ya persaingannya coach ya. Waduh, banyak banget. Ya, ini persaingannya terutama di berapa di 18 tahun ya. 18 tahun tuh kita punya 3 tim. Oh wow. Berarti ada 52 pemain dong, hampir 52 pemain yang harus kita pilih Iya. untuk slot 35 orang yang gitu. Tapi nggak ada masalah karena kita punya suratin juga kan. Jadi kalau memang nggak bisa main di EPA, dia akan kita mainin suratin. Jadi persiapan cukup baik. Besok Senin kita akan bikin pre-season turnamen. Ada kita undang Semen Padang, Sleman, Persita. Kita juga undang tim-tim luar yang lainnya, ya Liga 3 untuk menjadi seperti sparring partner buat tanggal 28 kita kick off EPA bulan ini. Nah, sehingga regulasi EPA sebenarnya sangat bagus buat apa ya, komoditi dari akademi karena boleh ada jokernya, ada yoyonya, jadi bisa naik turun. Terutama yang dari senior, pemain-pemain yang tidak terpakai senior, kita bisa mainkan di U20, sehingga ini bagus buat dia. Bahkan regulasi juga boleh asing. Oh boleh asing ya coach? U20 tuh boleh asing. Ya tapi dari senior. Misalnya Marco kurang main ya kita Iya, mainin dimainin aja. di situ. Contoh. Atau bukan itu maksudnya. Pemainnya habis cedera, dia untuk kembali untuk supaya bisa main, ya dia main dulu 20, it's okay gitu kan. Atau bisa kayak Pep ya, bisa ngancem pemain kalau mainnya jelek, main di akademi nanti. Bisa jadi. Bisa jadi. Di Eropa kan seperti itu. Ya, Luis Suarez main di Barcelona B dulu. Fit kembali, main lagi. Ya itu sebenarnya itu tujuan awalnya EPA seperti itu. Jadi menolong tim utama sebenarnya. Jadi pemain-pemain yang tidak bisa bermain di tim utama atau menit mainnya kurang, turunin ke bawah. Tahun lalu kan kita mainin si Tony Cipito. Ya, Sempat Tony sempat main di bawah untuk naikin lagi ke atas. Jadi ya itu normal aja gitu. Dalam pengertian tinggal bagaimana si pemain meresponnya aja. Karena gimana apa juga itu baik buat pemain. Karena itu untuk dirinya sendiri. Itu dirinya. Karena ya di senior ini kan kita bicara soal menang dan kalah. Prestasi ya coach. Pelatih nggak mau taruhan macam-macam. Pokoknya mana pemain yang bisa bikin menang itu yang main. Tanda kutip seperti itu ya. Jadi kita nggak mau ambil risiko aneh-aneh gitu. Kita yakin dengan ini dia yang bisa bikin tim kita menang. Ya mainnya itu aja. Yang nggak bisa main ya kamu harus kerja untuk supaya bisa masuk tim itu dan kamu bisa bikin tim ini menang. Gitu. Kalau nggak bisa kamu turun di bawah. Udah selesai. Ya seprofesionalisme itu yang diinginkan sama Carlos. Jadi itulah komunikasi kita, itulah yang coba kita bangun selama ini. Gitu kira-kira. Oke, nggak kerasa nih, Bang Arif udah Wah. 1 jam lebih kita ngobrol-ngobrol sama Coach Ricky. Seru banget ya, topiknya mulai dari pembinaan usia muda, akademi, dari tim utama juga. Ya tentunya kita harapkan semoga sukses Coach Ricky di tim utama dan juga di akademi musim ini. Semoga ya mendapatkan hasil yang manis di akhir musim. Terima kasih banyak sekali lagi Coach udah datang di sini, sempetin. Oke, terima kasih pemirsa. Itu tadi obrolan kita bersama dengan Coach Ricky Nelson, asisten pelatih Persija dan juga Direktur Akademi Persija.
Sampai jumpa lagi di episode-episode berikutnya.